dikasih oleh Tuhan, warga kerajaan Allah yang diberkati. Dengan penuh sukacita kita bisa bertemu di dalam ibadah refleksi malam hari ini melalui siaran online, dan kita percaya bahwa malam ini Tuhan merawat setiap daripada umatnya. Oleh karena itu kita sama-sama menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab dia Tuhan menjadi satu-satunya kekuatan bagi kita. Namun sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, mari kita berdoa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami terus dan terus meninggikan Engkau, sebab Engkau Tuhan kami, sebab Engkau Raja kami yang menjadi kekuatan bagi kami. Satu hal yang kami bisa lakukan di dalam hidup ini, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau, dan kami percaya malam ini Engkau lamat setiap daripada kami umat-Mu. Engkau penuhi kami dengan kuasa hadirat-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan malam ini mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan memulihkan setiap mereka yang lemah. Tuhan membangkitkan setiap mereka yang mungkin hari-hari ini lebih lesu. Terima kasih Tuhan malam ini kami memulai ibadah malam ini. Haleluya. Katakan amin. Hallelujah.
pernah berakhir atas kami. Anugerah-Mu melimpah-limpah, bahkan kami pasti akan dibangun menjadi bangunan rohani yang dipergunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Sebab itu dalam pertemuan talk show di malam hari ini, penyertaan Tuhan sempurna, apa yang menjadi pembicaraan kami memberkati semua orang yang mendengarnya, mengikutinya, sehingga semua kami boleh memberi diri kami terbangun oleh Tuhan menjadi dewasa penuh dan dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami memulai semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu warga kerajaan Allah, tidak terasa kita masuk di bulan Oktober. Nah, 3 bulan ke depan ini ya kita bicara tentang Fathers. Ya, kalau kita mereview kembali ya dari bulan Januari, ya ada tema-tema yang sangat powerful, tema-tema yang sangat luar biasa, mulai dari children, kemudian young men, lalu masuk men, kemudian fathers. Nah, malam ini kita bicara spesial khusus tentang tema kita di bulan ini, yaitu build atau membangun. Nah, tentu sebagai ayah atau sebagai bapak ingin membangun manusia yang seutuhnya, membangun manusia jasmani, membangun manusia rohani kita, membangun manusia badinia kita. Nah, malam ini bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yunus Jan Makstimo, dia akan menerangkan kepada kita tentang biul. Nah, tentu ini sebuah tanda kedewasaan penuh, di mana setiap daripada warga kerajaan Allah itu harus menghasilkan buah yang lebat, buah yang lebat, dan buahnya itu dirasakan oleh setiap orang. Kemudian buah yang sangat berarti dan juga akan terjadi pelipat gandaan atau meregenerasi. Nah, oleh karena itu melalui diskusi talk show atau bincang-bincang malam ini, tentu ini menjadi tema yang menuntun kita selama bulan Oktober ini supaya kita mengerti, menangkap atau mengerti dengan benar apa sih yang mesti kita kerjakan di bulan Oktober ini. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin kita semua bertanya atau saya bertanya malam ini. Ya, tentu ini menjadi pertanyaan kita semua atau pertanyaan daripada seluruh warga kerajaan Allah. Nah, yang pertama, mungkin pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksudkan dengan biul itu sesungguhnya? Nah, kemudian apa pandangan atau perspektif Alkitab tentang biul atau membangun? Tolong Bapak jelaskan. Baik, pertama-tama saya sapa dulu semua warga kerajaan, jemaat Tuhan yang ada dimanapun saudara berada. Tentu kemurahan Tuhan aja kita bisa ada sampai bulan Oktober, katakan amin. Amin. Nah, ketika kita berdiri bulan Oktober ini, saudara mesti memandang bahwa ada perjalanan yang Tuhan sudah pimpin dari Januari sampai dengan hari ini. Nah, oleh karena itu tadi Pak Teo bilang kalau kita review balik tema-tema silabus yang ditetapkan di kita Rock Ministry, dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret itu kita bicara tentang children atau anak-anak. Nah, ketika anak-anak ada banyak hal yang merupakan persiapan dasar untuk jemaat Tuhan ataupun warga kerajaan akan melihat dirinya bahwa saya pernah ada di titik ini atau saya sekarang ada di titik ini atau saya mulai beranjak ke titik berikutnya. Nah, dari children itu kita mulai dari April, Mei, Juni kita bicara tentang young men atau orang muda. Nah, orang muda jangan dianggap remeh sebab dia adalah full kekuatan. Dan ketika dia menjadi orang muda, jemaat Tuhan menjadi muda secara kekuatan. Saudara bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali, mengatasi badai dan gelombang tentunya. Dari situ, kemudian kita meningkat lagi menjadi men atau manusia dewasa. Ketika kita menjadi manusia dewasa, kita kuat, kita tema bulan yang kemarin adalah berbuah. Nah, dari triwulan ketiga kita masuk ke triwulan 4 ini kita bicara tentang fathers atau bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini kalau kita ingat Alkitab berkata bahwa Tuhan akan kembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya.
Itu arti anak-anak kepada bapaknya. Artinya bahwa ada sebuah hubungan yang akan Tuhan bangun kembali untuk menunjukkan bahwa inilah kedewasaan penuh yang mana tidak cuma dia jadi manusia dewasa, tapi dia berfungsi menjadi seorang father atau bapak. Nah, oleh karena itu, baik itu engkau suami, baik engkau istri, ini bukan bicara tentang gender, tapi kita lebih berbicara tentang fungsi keayahan atau keibuan kita di mata orang-orang yang tentu ada dengan kita, terutama gereja Tuhan. Nah, oleh karena itu, Oktober, November, Desember ini tema triwulan yang terakhir, triwulan keempat tentunya. Kita bicara tentang fathers atau bapak-bapak. Dan bulan ini khususnya Oktober, kita bicara tentang salah satu hal yang dilakukan oleh seorang bapak adalah dia membangun. Dan anak-anak harus siap untuk terbangun dengan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu pertanyaan pertama tadi, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan building atau membangun itu? Jadi membuild atau membangun itu sebenarnya ada beberapa pengertian sih supaya kita mengerti bahwa fungsi kita ketika kita dewasa di dalam Tuhan ada satu bagian yang tidak boleh terabaikan begitu saja, yaitu kita mesti mengerti dulu apa sih sebenarnya itu membangun. Dan membangun itu adalah agar terjadi sebuah perkembangan menurut rencana dari yang sistematis dengan proses yang pasti atau di atas dasar tertentu. Ini tangkap dulu pengertian daripada membangun. Ini adalah agar sesuatu itu terbangun menurut rencana yang sistematis, kemudian dia ada di dalam sebuah proses yang pasti, dan memiliki dasar yang kuat atau ada di atas dasar tertentu. Atau pengertian yang kedua adalah ketika kita bilang membangun itu artinya ada sebuah kegiatan aktif untuk meningkatkan kapasitas atau memperbesar kapasitas kita. Jadi meningkatkan atau memperbesar kapasitas. Sementara kalau saya perhatikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dia bilang membangun itu berarti yang pertama itu mendirikan. Misalnya mengadakan gedung dan sebagainya. Kemudian membangun juga berarti kita membina. Kemudian yang ketiga, membangun juga ini mungkin lebih kepada sifat, yaitu memperbaiki. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih detail, dia bilang mendirikan, mengadakan gedung yang tadi tidak ada menjadi ada. Kemudian juga artinya itu membina, mendewasakan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah memperbaiki. Nah, membangun ini adalah sebuah usaha sebenarnya Pak Teo untuk berkembang secara sistematis lewat proses tertentu menuju tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ada sebuah tujuan yang ditetapkan dan tujuan itu harus dicapai. Nah, di dalam setiap jemaat Tuhan tentu Tuhan taruh sesuatu di dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Dan itu sebagai sesuatu yang kita mau tunjukkan kepada dunia, kepada Tuhan bahwa ketika kita menjadi dewasa, kita bisa menjadi pribadi yang menjadi resource, sumber bagi banyak orang. Itulah pengertian secara sederhana apa itu build atau membangun. Sementara dari sudut pandang Alkitab tentu jangan lupa kita mesti lihat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang punya Alkitab, mari bersama dengan saya buka 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi Rasul Paulus bicara kepada orang Korintus tentang keberadaan manusia rohaninya itu seperti membangun. Paulus meletakkan dasar, tiap-tiap orang membangun di atas dasar yang sudah ada. Ini bicara tentang orang Korintus. Kemudian dia memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Dengan demikian maka akan terjadi sebuah bangunan rohani yang pantas untuk Tuhan tinggal.
di dalam, sebab 1 Korintus 3:16 dia bilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Tuhan tinggal di dalam kita. Kemudian bacaan yang kedua tentu harus perhatikan Lukas pasal 14 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, sekali lagi Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Ini adalah sebuah perkataan langsung dari Tuhan Yesus yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya orang itu membangun manusia jasmani. Kemudian ayat yang ketiga dari perspektif Alkitab, saya ambil Matius 16 ayat 18. Tuhan Yesus bilang begini, dan aku pun berkata kepada kamu, engkau adalah Petrus. Petrus itu dari bahasa aslinya Petros, atau batu kecil, batu kerikil yang dapat dilempar. Itu Petrus. Kemudian saya lanjut ya. Engkau adalah Petrus atau Petros, batu kecil tadi, dan di atas batu karang. Dari Petrus menjadi Petra, batu karang yang besar atau lempengan batu besar, yang mana saudara dan saya bisa membangun kota besar di atasnya. Jadi dari batu kerikil kecil yang namanya Petros tadi berubah menjadi Petra. Petra ini adalah batu karang yang besar atau lempengan batu besar di mana orang bisa mendirikan bangunan di atasnya. Nah, Tuhan Yesus pakai ini dua kata, yaitu Petrus dan juga Petra, untuk mendirikan bangunan di atasnya. Saya baca lurus aja. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Jadi dari 3 ayat ini, saya yang pertama menunjukkan bahwa bagaimana kalau seseorang mau membangun terus memperhatikan, kemudian dasarnya itu adalah batu karang, tapi jangan lupa bikin planning, bikin perencanaan yang matang supaya apa yang kita mau bangun itu tercapai. Jadi 3 hal ini menjadi perspektif Alkitab kalau kita bicara tentang membangun. Ini yang bisa saya jawab untuk pertanyaan nomor 1 tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan build atau membangun itu, dan juga dilihat dari perspektif Alkitab. Terima kasih Pak Teo. Oke, itu tadi pengertian daripada building atau membangun. Nah, kemudian ya sudah dijelaskan ya perspektif Alkitab tentang building. Nah, pertanyaan yang berikutnya, ya, kira-kira apa sih tujuan membangun atau building di dalam kehidupan orang percaya sesuai dengan pandangan Alkitab? Oke. Tujuan membangun atau build di dalam kehidupan orang percaya juga sesuai dengan perspektif firman Tuhan tentunya. Maka tujuan utama membangun manusia rohani, ya, karena kita bicara tentang manusia rohani. Tujuan untuk membangun manusia rohani adalah untuk mengembalikan, kalau saya bisa bikin stretching, mengembalikan manusia kepada rencana Allah semula, yaitu sesuai dengan gambar serupa dengan Yesus, atau serupa dan segambar dengan Allah. Jadi mengembalikan manusia rohani itu, membangun manusia rohani, mengembalikan manusia tersebut kepada rencana Allah yang semula. Kalau Alkitab bilang karena dosa manusia itu jatuh, manusia itu kehilangan kemuliaan, maka ada sebuah kata yang paling cocok, yaitu restorasi. Harus mengalami sebuah perestorasian dari Tuhan sehingga kita menjadi serupa dan segambar kembali dengan Allah. Itu tujuan utamanya. Kemudian tujuan membangun adalah sebenarnya kalau kita perhatikan bangunan fisik apapun juga, tujuan membangun itu adalah mendapatkan sebuah bentuk baru yang lebih bermanfaat, ya kan? Mungkin dulu rumahnya terlalu kecil, terlalu sempit,
Maka dia bangun lagi, dia renovasi lagi untuk menjadi lebih besar. Dia mendapat bentuk yang lebih besar dan lebih bermanfaat, lebih baik dan lebih berkualitas. Jadi tujuan membangun itu adalah mendapatkan sebuah bentuk baru yang lebih bermanfaat, lebih baik dan juga lebih berkualitas. Nah, demikian juga di dalam membangun manusia rohani, saya mau bilang berarti kita mengharapkan sebuah perubahan sikap atau karakter, misalnya dari buruk menjadi baik, dari manusia yang tidak pernah mengenal Tuhan, mulai mengenal Tuhan dengan lebih dalam, sehingga orang tersebut berdampak bagi kerajaan Allah. Jadi kalau ditanyakan tujuan, maka simpel sekali bahwa tujuan utama yaitu mengembalikan manusia kepada rencana Allah supaya dia menjadi serupa dan segambar dengan Allah lagi. Kemudian wujud daripada bentuk itu adalah supaya mendapatkan bentuk baru, lebih bermanfaat, lebih baik dan juga lebih berkualitas, bahkan berdampak bagi kerajaan Allah. Kira-kira itu tujuan yang besar. Terus perspektif pandangan firman Tuhan, Pak, mungkin Bapak. Kalau kita perhatikan Alkitab bilang gini, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu muncul atau terbit atas kamu. Karena bicara tentang ciptaan baru, ini bangunan baru. Bicara tentang bangunan baru, maka kita tidak bisa tambal sulam. Bisa paham tambal sulam artinya anggur yang baru itu tidak bisa disimpan di kirbat yang lama. Atau kita tidak bisa menambal secari kain yang baru di kain yang lama, baju yang lama, karena nanti dia akan robek atau hancur, anggur itu akan tumpah. Sehingga perspektif Alkitab bilang kalau kita bicara tentang membangun manusia baru, ini tadi tuh menciptakan sesuatu yang baru secara kualitas, secara mutu, secara kapasitas. Itu mesti berubah semuanya. Nah, untuk sampai ke situ tentu ini butuh proses. Sehingga Alkitab memberikan sebuah gambaran bahwa manusia lamamu sudah lepaskan, sebab manusia barumu sudah datang. Jangan lagi kamu mengobrak-abrik manusia lamamu, biarkan sudah terkubur dan kamu mengenakan manusia baru, supaya dengan manusia baru itu menjadi bangunan yang layak untuk ditempatin oleh Tuhan atau bermanfaat, berdampak untuk banyak orang. Saya pikir itu perspektif dari firman Tuhan. Dia bilang kamu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bahkan kalau kita baca di dalam Matius, perumpamaan Tuhan Yesus tentang dasar dan bangunan, maka kita lihat ada bangunan yang didirikan di pasir, ada bangunan yang didirikan di batu. Oke, dari penjelasan Bapak Pendeta tadi tentang tujuan membangun. Nah, satu hal yang saya tangkap yaitu Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang berkualitas. Dan kita dibangun itu tidak hanya satu hari, tetapi kita dibangun secara terus menerus sehingga hasilnya sangat luar biasa. Oke Pak, kira-kira begitu yang saya tangkap dari penjelasan Bapak. Nah, pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang diperlukan oleh seorang anak Tuhan atau warga kerajaan Allah supaya dia dapat mengalami building atau dibangun. Nah, kemudian hambatan jika seorang anak Tuhan itu mau mengalami, kira-kira bagaimana penjelasannya, Pak? Oke, jadi ini dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang anak Tuhan bila dia mau membangun hidupnya. Tentu tadi kita perhatikan dari 1 Korintus 3 ayat 10, kemudian dari Matius 16, bahkan di dalam Lukas pasal 14 menjelaskan beberapa poin. Saya coba menarik keluar hal-hal yang perlu diperhatikan dari sini. Maka yang pertama adalah fondasinya dulu. Ya, dasar. Jadi perhatikan Paulus bilang, aku telah meletakkan dasar. Jadi dasar itu diletakkan oleh orang pilihan, rasul, gembala, nabi, dan lain sebagainya. Terutama rasul. Jadi rasul meletakkan dasar, kemudian di atas dasar itulah masing-masing orang membangun. Jadi yang pertama mesti diperhatikan adalah fondasimu. Dasarmu itu apa? Gitu. Dasar yang diletakkan oleh Paulus adalah Yesus. Nah, di dalam
Matius 16 tadi, aku berkata kepadamu bahwa engkau Petra atau Petrus, batu karang, aku meletakkan atau mendirikan gerejaku dan alam maut tidak menguasai. Jadi bicara tentang batu karang itu bicara tentang Yesus Kristus Tuhan yang menjadi dasar. Kemudian bukan cuma dasar, tetapi perhatikan juga, dia bilang perhatikan bagaimana cara kamu membangun. Cara membangun itu adalah semua material yang dipakai untuk membangun manusia rohani. Ada yang dari emas, dari perak, batu permata, dan juga rumput. Silakan kita bisa menggunakan itu, tetapi nanti datang masa pengujian dan semua itu akan diuji dengan api. Karena Alkitab bilang begitu. Jadi perhatikan, lu mau bangun hidupmu itu dengan apa? Dengan kualitas rumput, dengan kualitas kayu, atau kualitas batu permata, atau kualitas emas dan perak. Tentu yang kami sodorkan adalah material terbaik supaya itu terbangun. Nah, untuk dapat material terbaik itu proses dan pembentukannya tidak mudah. Ada banyak orang tidak mau memilih yang berkualitas sebab the quality make position. Jadi kualitas itu pasti akan menciptakan posisi yang baik bagi. Jadi kalau kita berkualitas baik, pasti kamu dapat posisi yang baik dalam hal apapun. Oleh karena itu, perhatikan bahan atau material secara kualitas untuk kamu pergunakan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa, ini penting sekali, yaitu cetak biru, blueprint. Kamu mesti lihat siapa kamu di hadapan Tuhan. Sadari, lihat blueprintmu supaya kamu membangun seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gitu. Seperti Musa waktu diperintahkan untuk bangun kemah suci supaya Tuhan hadir. Itu tidak sembarangan. Dia dapat blueprintnya dari Tuhan, kemudian dia mesti bangun ukurannya segala macam. Harus persis, cocok seperti yang Tuhan ajarkan. Kemudian tadi Paulus bilang, aku ahli bangunan. Jadi yang membangun jemaat itu adalah dia yang adalah orang yang memiliki keahlian untuk membangun. Siapa saja bisa bangun, tetapi jangan marah kalau bangunanmu itu mudah roboh dan lain sebagainya karena dia bukan ahli di bidangnya. Jadi harus menemukan ahli yang bisa membangun bangunan rohani. Ahli ini bicara tentang orang yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, diurapi Tuhan untuk supaya menjadi ahli bangunan di dalam kehidupan rohani kita. Misalnya pendeta, hamba Tuhan, siapapun juga. Dia loh yang Tuhan pakai untuk membangun manusia rohani kita. Gitu. Saudara diarahkan harus begini. Nah, ketika kita membangunnya, kita mengerti bahwa ada petunjuk yang jelas dari ahli untuk sebuah bangunan. Itu hal-hal yang mungkin mesti diperhatikan. Kemudian kalau bicara tentang hambatan, kan ini bicara tentang perkara rohani, maka hambatan yang pertama di dalam kehidupan kita tidak terbangun itu adalah dosa dan ketidaktaatan hidup kita kepada Tuhan. Dosa itu penghambat semuanya. Kita nggak akan bisa terbangun dengan baik jika kita masih mau hidup di dalam dosa. Kemudian dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang ada keletihan dan pergumulan hidup. Keletihan rohani, pergumulan hidup itu juga bisa menjadi hambatan. Kemudian tidak menjaga hati. Jadi yang pertama dosa, keletihan dan pergumulan hidup, persoalan keluarga, ekonomi dan macam-macam. Kemudian yang ketiga tidak menjaga hati, Amsal 4:23. Supaya jaga hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita menyimpan marah, tidak mengampuni, menyimpan kesalahan orang, sakit hati, dendam, iri hati, tinggi hati, kecewa, marah dan lain-lain. Semua itu membuat roh kita menjadi lemah atau penghambat. Kita nggak bisa berkembang dengan dahsyat atau terbangun dengan baik jika kita tidak punya stok pengampunan, kita menyimpan kesalahan, sakit hati, dendam, iri, tinggi hati, sombong, kecewa, macam-macam. Nah, itu semua merupakan penghambat. Jadi dosa, keletihan, tidak menjaga hati, kemudian hidup di dalam berbagai-bagai pergumulan yang ada. Jadi inilah hal-hal yang mesti diperhatikan sekaligus hambatan yang terjadi di dalam kehidupan daripada setiap kita. Demikian Pak Theo. Oke, ini sangat luar biasa dan sangat memberkati kita. Nah, tentu kita
perlu perhatikan di penjelasan bahwa hal-hal apa saja yang kita perlukan untuk membangun, kemudian hambatan-hambatan. Nah, itu kita perlu perhatikan baik-baik. Nah, pertanyaan yang berikutnya, Pak, bagaimana caranya agar anak Tuhan itu mengalami building atau dibangun dari dalam hidupnya? Nah, apakah sekedar kehidupannya kayaknya saya ini harus berubah, atau mungkin ada kiat-kiat yang harus kita lakukan? Jadi ada banyak cara agar seseorang anak Tuhan itu dibangun di dalam hidupnya atau terbangun di dalam hidupnya. Yang pertama, orang mau terbangun, maka dia mesti memiliki keintiman dengan sumber kehidupan, sumber kekuatan dan lain sebagainya tentu melalui doa dan pujian penyembahan. Jadi memiliki keintiman dengan Tuhan itu konsep pertama rohani kita terbangun. Jadi kita tidak bisa tunggu orang lain, tapi kita memulai dengan memiliki sebuah keintiman dulu dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Terus, maka saya percaya kamu akan dipenuhi. Jadi Roh Kudus akan membantu kita untuk kita menjadi kuat, siap untuk dibangun oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dipangkas oleh Tuhan, dijadikan bangunan yang baik. Kemudian yang kedua, selain daripada memiliki keintiman, maka kita mesti merenungkan dan mempraktekkan firman. Seperti yang dikatakan dalam Matius 4 ayat 4, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi merenungkan dan mempraktekkan firman itu dua hal yang penting. Kalau saya khotbah minggu lalu adalah berbuah karena melakukan firman. Itu khotbah saya hari Minggu kemarin. Nah, saya terus tulis di sini bahwa selain memiliki keintiman, orang mesti punya kesukaan untuk merenungkan dan memperkatakan firman itu tiap hari. Kemudian yang ketiga, ini penting, yaitu mesti kita terhubung dengan komunitas rohani. Tertanam dalam gereja lokal, tergabung dalam komsel, dan juga memiliki bapak rohani tentunya. Karena tadi kita bicara tentang fathers, ya. Jadi terhubung dengan komunitas rohani, tertanam dalam gereja lokal, tergabung dalam komsel misalnya, dan juga memiliki bapak rohani. Yang keempat adalah harus mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan. Sebab ketika kita melayani, kita menjaga supaya bangunan itu tidak roboh. Jadi perhatikan 4 hal ini mesti dilakukan oleh setiap orang supaya rohaninya terbangun. Mulai dari keintiman, merenungkan firman Tuhan, terhubung dengan komunitas, kemudian punya tanggung jawab dalam pelayanan. 4 hal ini akan membuat orang jadi dewasa dalam Tuhan. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Nah, keuntungan apa saja yang diperoleh oleh seorang anak Tuhan pada waktu dia mengalami yang namanya dibangun atau building? Banyak keuntungannya. Jadi kalau kita lakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, itu nggak pernah rugi. Pasti kita yang dibikin untung. Sebab kalau kita bilang, jika engkau mendengar perkataanku yang kusampaikan kepadamu hari ini, melakukannya, menjalaninya, maka engkau akan menjadi baik. Hidupmu akan diberkati. Dan jadi selalu keuntungan. Jadi kalau Pak Teo tanya keuntungan, saya bilang banyak keuntungannya yang diperoleh jika kehidupan kita anak-anak Tuhan ini terbangun secara rohani. Paling tidak salah satu adalah kamu hidup di dalam perkenanan Tuhan selalu. Jadi favor of God itu menjadi bagian yang ada dalam hidup kita. Selalu dapat perkenanan Tuhan, ada privilege dari Tuhan untuk kita. Kemudian yang paling hebat itu adalah kamu tidak akan terintimidasi dengan manusia lama kita, hidup lama kita. Dan kadang-kadang kita tuh terintimidasi. Kita mau menyembah Tuhan, tiba-tiba ada seperti sebuah perasaan. Sama saja lu nyembah Tuhan, tapi lu berdosa, lu begini. Jadi ketika kita dibangun oleh Tuhan, keuntungannya adalah Tuhan protect itu bangunan, sehingga tidak akan diintimidasi oleh manusia lama kita. Kemudian yang ketiga adalah pasti lu lebih berdampak, lebih bermanfaat, dan lebih berkualitas. Itu. Sebab tadi saya bilang ya, hidup yang berkualitas itu akan membawa kamu pada posisi yang bagus. Jadi bikin hidup berkualitas aja. Pasti posisi datang dengan sendiri. Dia akan make position. Dia akan bikin posisimu itu jadi bagus. Kalau kita
berkualitas. Tinggal di hutan lubang manapun orang pasti cari. Kenapa? Karena dia butuh kualitas kita. Gitu. Jadi kalau kita punya usaha berkualitas, manusia rohanimu berkualitas, hidup pribadimu berkualitas, kamu pasti dicari orang. Tidak usah lihat kiri kanan. Tenang aja, Tuhan pasti akan bawa lu pada posisi-posisi yang lebih. Oleh karena itu, mantapkan kualitas. Kualitas rohanimu akan bikin kamu tidak diremehkan oleh orang lain. Sehingga kita bukan cuma tidak terintimidasi, tapi akan lebih berdampak, lebih bermanfaat, dan lebih berkualitas. Dan yang berikut, yang paling luar biasa adalah Anda akan makin dikasihi oleh Tuhan. Sebab dia bilang, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau kita bangun ini bait Roh Kudus, Allah tinggal di dalam sini, maka kamu makin dikasihi oleh Tuhan. Amin. Jadi inilah hal-hal yang jadi keberuntungan kita ketika seseorang itu mau dibangun oleh Tuhan, oleh seorang bapaknya, tentu bapak rohani ataupun ibu rohani yang ada yang Tuhan taruh di atasnya. Saya pikir ini dulu Pak Theo jawaban yang terakhir tentunya. Bicara tentang keuntungan-keuntungan apa saja yang saya peroleh jika saya dibangun oleh Tuhan. Haleluya. Nah, ada satu kata yang menarik buat saya tadi tentang proteksi, perlindungan. Nah, setiap bangunan yang kita bangun itu ada perlindungan dari Tuhan. Karena Tuhan demikian juga dalam hidup kita, ketika kita bangun hidup kita di dalam Tuhan, pasti ada proteksi Tuhan dari Tuhan. Ikut bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu warga kerajaan Allah yang saya cintai, nah demikian diskusi kami malam hari ini, tentu sharing firman Tuhan, penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Gembala sangat memberkati Bapak Ibu warga kerajaan Allah. Terima kasih Bapak Gembala sudah meluangkan waktunya bersama saya dan bersama dengan warga kerajaan Allah malam hari ini. Doa kami supaya Bapak Gembala tetap sehat, dikasih hikmat, dikasih kekuatan ilahi dari Tuhan, dikasih kesehatan sehingga tetap bergairah melayani Tuhan. Oke Bapak Ibu, untuk mengakhiri talkshow malam ini atau diskusi kita malam ini, mari kita berdoa, dan yang memimpin kita dalam doa penutup yaitu Bapak Gembala. Saya silakan Pak. Oke Pak Theo, terima kasih untuk jumpa kita malam ini sama warga kerajaan. Terima kasih untuk kesediaan kita untuk mengikuti talk show malam ini dengan judul Build atau Membangun. Saya percaya bahwa siapapun juga Anda malam ini, beri dirimu dibangun oleh Tuhan. Amen. Kalau Tuhan yang membangun diri kita, dengar baik, ujung dari pembicaraan kita hari ini adalah ada keberuntungan di sana. Tidak ada satu orang yang tidak mau beruntung. Kita semua mau beruntung. Bukan cuma untung secara jasmani, tapi secara rohani. Kamu dapat hidup yang kekal. Bahkan di dalam hidupmu, dalam tubuhmu, Tuhan tinggal dan diam. Sebab Tuhan bilang hidup kita, tubuh kita adalah baitnya, bait Roh Kudus. Oke Bapak Ibu, sekiranya jangan bosan-bosan untuk mengikuti YouTube channel kami. Setiap Jumat ataupun Minggu saudara bisa ikutin setiap khotbah-khotbah yang ada dan saudara pasti diberkati. Amen. Mengakhiri sesi ini, saya ajak mari saudara buka tangan saudara, kita akan sama-sama berdoa, minta Tuhan mengurapi kita supaya engkau dipakai menjadi bangunan yang diperuntukkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, malam ini kami datang padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berseru, kami datang dan menyerahkan hidup kami total di dalam tangan-Mu. Dan kami persilakan Tuhan bentuk jadikan kami, bangun hidup kami. Kami mau untuk supaya yang menjadi material dalam hidup kami, membangun manusia kami, manusia rohani ini adalah semua material yang berkualitas. Amen. Sebab jika kami memilih untuk dibangun dengan hal-hal yang berkualitas tinggi, maka kehidupan kami akan dibawa pada posisi yang terbaik. Oleh karena itu malam ini Tuhan, beri supaya tiap-tiap orang tidak takut terhadap tantangan, tidak takut terhadap cara Tuhan menyeleksi berbagai-bagai hal dalam hidup ini. Sehingga yang tinggal tetap di kami adalah buah yang matang, yang tidak mudah dirusakkan oleh apapun juga, sebab Tuhan ada di sini. Kami berdoa tiap-tiap jemaat yang ada diberkati Tuhan dengan firman Tuhan malam ini, dengan dialog kami, dengan talk show ini. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan datang dan menolong kami, memberkati kami, mengurapi kami. Lebih daripada itu Tuhan, tangan-Mu yang luar biasa itu memproteksi kami supaya bangunan ini tidak dirusak, tidak dirombak, tidak dicawi-cawi oleh si jahat. Sebab kami adalah
kepunyaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Berkati semua umat Tuhan, warga kerajaan yang sementara mengikuti siaran ini. Kau berdoa untuk mereka apapun pergumulan, persoalan. Mereka tidak tinggal sendiri sebab ada mereka bersama dengan Engkau Tuhan yang adalah Tuhan pemberi jalan keluar bagi kami. Kami akan segera selesai dengan ibadah ini. Umat Tuhan, mari buka tanganmu, arahkan hati dan mata rohanimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Malam ini tangan Tuhan terkedang atas engkau dan saya. Dan dia mencurahkan semua yang terbaik yang tersedia dalam kerajaan Allah. Hikmat pengertian, kecakapan kemampuan, bahkan pertolongan Tuhan. Pintu-pintu yang terbuka, jalan-jalan yang terbuka yang kau alami. Sebab Tuhan menyertaimu. Oleh karena itu, terimalah berkat ini. Yaitu anugerah dan kasih yang berasal dari Bapa di sorga. Penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan. Serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Akan tinggal tetap menyertaimu, menolongmu, membimbingmu. Dari malam hari ini. Sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya, para saleh. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkati.